Kisah nyata horor pesugihan pemilik warung kecil sesaji setiap malam bulan purnama. Di tengah hiruk-pikuk kawasan wisata Jimbaran, Bali, terdapat sebuah warung kecil yang sederhana, namun memiliki pesona tersendiri. Disinilah Bu Anggita, seorang wanita berusia 31 tahun, menjalani kehidupannya sehari-hari. Dengan kulit kecoklatan yang terbakar matahari, rambut hitam panjang yang sering diikat rapi, serta senyumnya yang hangat, dia adalah sosok yang gigih dan penuh harapan. Suaminya, Pak Made, berusia 34 tahun, membantunya mengelola warung itu. Mereka menikah beberapa tahun yang lalu dan memutuskan untuk membuka usaha kecil demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Setiap pagi, Bu Anggita bangun lebih awal, sebelum matahari terbit. Aroma rempah-rempah dan masakan tradisional Bali sudah mulai tercium dari dapur warungnya. Dia selalu memastikan untuk menyajikan hidangan lezat, seperti nasi campur dan ikan bakar, yang menjadi favorit para pengunjung. Namun, meski dia telah berusaha keras, warung mereka seringkali sepi pengunjung. Hari demi hari, Bu Anggita merasakan kekecewaan yang semakin mendalam. Lingkungan sekitar warung juga menjadi bagian penting dari cerita ini. Kawasan Jimbaran dikenal dengan keindahan pantainya, tetapi juga dengan kehidupan masyarakat yang seringkali bergantung pada sektor pariwisata. Banyak pedagang lain yang lebih sukses, dan Bu Anggita merasa terasing di tengah konkurensi yang ketat. Saat melihat warung-warung lain dipenuhi pelanggan, hatinya penuh dengan rasa cemburu dan sedih. Dia berdoa setiap malam agar usaha mereka mendapat berkah. Pada tahun 1994, kehidupan mereka penuh tantangan. Pendapatan yang didapat dari warung seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Bu Anggita dan Pak Made terpaksa mengurangi porsi makan, bahkan kadang-kadang harus meminjam uang dari tetangga untuk membeli bahan makanan. Dalam hati, Bu Anggita merasa putus asa. Dia tahu bahwa usaha yang dijalankannya dicintai, namun keberuntungan seolah menjauh darinya. Suatu malam, ketika Bu Anggita sedang membersihkan meja setelah tutup, dia mendengar suara gaduh di luar warung. Seorang pengunjung baru saja datang, dan tawar-menawar pun berlangsung. Bu Anggita bergegas keluar untuk melayani, berharap bisa menjual beberapa porsi makanan. Namun, pengunjung itu hanya memesan sedikit dan segera pergi. Kecewa, Bu Anggita melihat langit malam yang berhiaskan bintang, merasakan kesepian yang mendalam. Setelah menutup warung, Bu Anggita duduk di kursi kayu tua, memandangi laut yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Dia berpikir tentang masa depan mereka, tentang cita-citanya untuk memiliki warung yang ramai dan sukses. Rasa putus asa itu perlahan-lahan mengubah harapannya menjadi sebuah obsesi. Dia ingin melakukan apapun untuk mengubah nasibnya, bahkan jika itu berarti mengambil jalan pintas. Di tengah kegalauan tersebut, Bu Anggita mendengar desas-desus tentang seorang dukun bernama Mang Nyoman yang tinggal tidak jauh dari desanya. Dukun tersebut dikenal dapat membantu orang-orang yang terjebak dalam kesulitan, dan banyak yang berhasil setelah berkonsultasi dengannya. Meskipun ada keraguan di hati, Bu Anggita merasa terpaksa untuk mencari bantuan. Dia merasa sudah tidak memiliki pilihan lain. Latar belakang cerita ini memberikan gambaran mendalam tentang kondisi sosial masyarakat di sekitarnya, di mana kesuksesan seringkali diukur dengan kekayaan materi. Bu Anggita, yang awalnya optimis dan penuh semangat, mulai merasakan tekanan untuk memenuhi harapan masyarakat dan dirinya sendiri. Ketidakpastian yang menghantui hidupnya menjadikannya lebih rentan terhadap godaan untuk mencari jalan cepat menuju kekayaan. Dengan semangat yang menggebu, Bu Anggita memutuskan untuk mengunjungi dukun tersebut, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Dia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya ke dalam perjanjian yang mengubah hidupnya selamanya. Keputusan tersebut akan mengantarkan Bu Anggita pada perjalanan gelap yang penuh dengan konsekuensi yang tak terduga, di mana harapan dan kekecewaan berbaur menjadi satu. Ini menyiapkan panggung untuk konflik yang akan datang, menggambarkan bagaimana ketidakberdayaan dan obsesi dapat membawa seseorang pada jalan yang berbahaya. Bu Anggita, yang awalnya hanyalah seorang pedagang sederhana dengan mimpi sederhana,
kini terjebak dalam pencarian kekayaan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah beberapa malam merenungkan nasibnya, Bu Anggita memutuskan untuk mengunjungi dukun yang sering dibicarakan oleh tetangganya. Dia merasakan dorongan kuat dalam dirinya, seolah-olah ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah hidupnya. Dengan langkah penuh harapan dan sedikit ketakutan, dia meninggalkan warungnya yang sepi pada suatu sore menjelang malam. Jalan setapak menuju rumah Mang Nyoman berkelok-kelok, dikelilingi pepohonan kelapa yang menjulang tinggi. Suara ombak di kejauhan menambah suasana misterius. Ketika dia tiba di rumah dukun, suasana terasa berbeda. Rumah itu terbuat dari bambu dengan atap rumbia, dikelilingi oleh tanaman herbal dan bunga-bunga berwarna-warni. Di depan rumah, ada altar kecil dengan sesaji yang diletakkan oleh orang-orang sebelumnya yang mencari bantuan. Bu Anggita merasa cemas, tetapi tekadnya untuk memperbaiki keadaan mengalahkan rasa takutnya. Dia mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian, Mang Nyoman, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan penuh wibawa, membukakan pintu. "Selamat datang, Bu Anggita," katanya dengan suara berat, seolah-olah sudah mengetahui kedatangan dan tujuannya. "Saya telah menunggu Anda." Bu Anggita terkejut. Bagaimana dukun ini bisa tahu namanya? Dia merasa seolah terjebak dalam suatu permainan yang lebih besar dari dirinya. Mang Nyoman mengajak Bu Anggita masuk ke ruangannya yang dipenuhi aroma dupa dan rempah-rempah. Dinding-dindingnya dihiasi dengan foto-foto orang-orang yang telah berhasil setelah berkonsultasi dengannya. "Cerita pada saya, apa yang membuatmu datang ke sini?" tanya Mang Nyoman, sambil menyilakan Bu Anggita duduk di kursi kayu yang sederhana. Dengan suara bergetar, Bu Anggita menceritakan semua kesulitan yang dihadapinya. Dia menjelaskan tentang warungnya yang sepi, tentang usaha yang tidak membuahkan hasil, dan tentang mimpi-mimpinya yang hancur. Mang Nyoman mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk sambil menatap Bu Anggita dengan penuh perhatian. Setelah mendengar cerita Bu Anggita, Mang Nyoman mulai menjelaskan tentang pesugihan. Dia menceritakan bahwa ada makhluk gaib yang bisa memberikan kekayaan bagi siapa saja yang berani melakukan perjanjian. Namun, perjanjian ini tidaklah tanpa konsekuensi. "Tumbal harus diberikan," katanya dengan nada serius. "Setiap keinginan memiliki harga. Jika kamu ingin mendapatkan keberuntungan, kamu harus rela mengorbankan sesuatu yang berharga." Bu Anggita merasa ngeri mendengar kata tumbal, tetapi saat itu juga, rasa putus asanya membuatnya mempertimbangkan tawaran itu. Dia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Mang Nyoman menjelaskan bahwa ritual harus dilakukan setiap malam purnama. Dia memberikan daftar persembahan yang harus disiapkan, nasi, ayam, serta bunga segar, yang semua akan diletakkan di sebuah altar di pinggir pantai. Dukun itu juga menambahkan bahwa dia harus memanjatkan doa dengan tulus agar makhluk gaib tersebut bersedia membantu. Namun, ada satu syarat yang sangat penting, tumbal harus diberikan dalam bentuk yang tidak terduga dan sangat berharga, dan hanya Bu Anggita yang bisa menentukan apa. Pikiran Bu Anggita berputar, dia merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Namun, dengan keadaan yang semakin sulit, dia merasa tidak punya pilihan. Dia mengangguk, menerima tawaran Mang Nyoman. Dukun itu tersenyum, seolah-olah merasakan keputusan Bu Anggita yang sudah bulat. Setelah ritual pertama selesai, Bu Anggita pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan baru, di sisi lain, ada ketakutan akan apa yang akan terjadi. Malam itu, dia tidak bisa tidur, memikirkan konsekuensi dari pilihan yang telah diambilnya. Meskipun hatinya berdegup kencang, dia memutuskan untuk melaksanakan ritual sesuai instruksi Mang Nyoman. Saat malam purnama tiba, Bu Anggita menyiapkan sesaji dengan penuh ketulusan. Dia pergi ke pantai, tempat yang sunyi dan tenang, di mana suara ombak berirama lembut. Dengan jantung berdegup kencang, dia menata sesaji di atas batu dan mulai memanjatkan doa. Dia berharap agar makhluk gaib yang ia ajak berbisnis mendengarnya dan mengabulkan keinginannya. Setelah ritual selesai, Bu Anggita pulang dengan semangat baru. Keesokan harinya,
dia terkejut melihat warungnya dipenuhi pelanggan. Berita tentang makanan enak yang disajikan di warungnya menyebar dengan cepat. Keberuntungan tampaknya mulai berpihak padanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mulai menyelimuti hidupnya. Seiring berjalannya waktu, pengunjung mulai berdatangan secara konsisten, dan pendapatan warung meningkat pesat. Namun, di tengah kesuksesan itu, Bu Anggita mulai merasakan keanehan. Suatu malam, saat dia menutup warung, dia mencium bau amis yang menyengat, meskipun tidak ada ikan atau makanan yang busuk. Juga, dia sering mendengar bisikan lembut yang seolah memanggil namanya. Kehidupan yang semula penuh harapan kini mulai dipenuhi tanda-tanda misterius. Bu Anggita, yang awalnya merasa optimis, kini terjebak dalam ketidakpastian. Dia menyadari bahwa keberuntungan yang diperoleh tidak datang tanpa harga. Namun, dia terus melanjutkan ritual, berharap bahwa dengan setiap sesaji yang diberikan, dia dapat mempertahankan keberuntungan yang telah diraih. Klimaks dari ini adalah saat Bu Anggita menghadapi konflik batin, antara keinginan untuk sukses dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin datang. Dia merasakan bahwa jalan yang dipilihnya mungkin mengarah pada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa dia bayangkan. Ini adalah titik awal dari perjalanannya ke dalam dunia yang dipenuhi oleh makhluk gaib dan konsekuensi dari pilihan yang diambil. Setelah ritual pertama yang dilakukan Bu Anggita, hidupnya tampak berubah drastis. Pelanggan mulai berdatangan ke warungnya, dan pendapatan meningkat pesat. Dalam waktu singkat, warung kecilnya yang sebelumnya sepi kini dipenuhi suara tawa dan obrolan hangat pengunjung. Bu Anggita merasa seolah-olah semua impian yang pernah ia miliki mulai terwujud. Dia bahkan bisa membeli bahan-bahan berkualitas lebih baik untuk masakan, membuat hidangan-hidangannya semakin lezat dan menarik. Namun, di balik kebahagiaan ini, ada bayangan gelap yang mulai mengintai. Setiap kali malam purnama mendekat, Bu Anggita merasakan kegelisahan yang tidak bisa dia hilangkan. Suara bisikan lembut itu semakin sering terdengar, dan dia merasa seolah ada yang mengawasinya. Bau amis yang muncul di warung juga semakin kuat, kadang-kadang membuatnya sulit bernapas. Meskipun demikian, dia berusaha mengabaikan semua itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah harga yang wajar untuk keberuntungan yang diterimanya. Saat malam purnama berikutnya tiba, Bu Anggita melaksanakan ritual dengan lebih khusyuk. Dia menyiapkan sesaji dengan penuh rasa syukur, berharap makhluk gaib yang membantunya akan terus memberinya keberuntungan. Namun, saat dia meletakkan sesaji di atas batu di pantai, dia merasakan hawa dingin yang meresap ke tulang. Dia mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal buruk dan memanjatkan doa dengan sepenuh hati. Beberapa hari setelah ritual, kehidupan Bu Anggita kembali dipenuhi dengan kesibukan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Pelanggan yang datang tampak lebih aneh. Mereka sering kali mengobrol dengan suara pelan, seolah-olah berbicara tentang sesuatu yang rahasia. Bu Anggita merasakan ketegangan di antara mereka, dan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat warung ramai, dia mendengar seorang pelanggan membisikkan tentang makhluk yang memberikan kekayaan. Membuatnya merinding, dia memutuskan untuk tidak mempedulikan komentar itu. Namun, ketegangan semakin meningkat. Suatu malam, saat Bu Anggita menutup warung, dia melihat bayangan di sudut matanya. Bayangan itu tampak seperti sosok yang tinggi dan gelap, berdiri di dekat pantai. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, tetapi rasa takut menyergapnya. Dia bergegas pulang, hati berdebar-debar. Ketika sampai di rumah, dia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dia merindukan hidupnya yang sederhana, sebelum semua ini dimulai. Keberuntungan yang didapat semakin terasa aneh. Dalam beberapa minggu, Bu Anggita mendapatkan lebih banyak uang dari yang pernah dia bayangkan. Dia mulai membelikan diri dan suaminya pakaian baru, dan mereka bahkan dapat merenovasi warung untuk menjadikannya lebih menarik. Namun, setiap kali dia melihat cermin, wajahnya tampak semakin lelah dan pucat. Dia merasa terjebak dalam kesenangan semu yang diciptakan oleh sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Suatu malam,
Saat Bu Anggita sedang memasak, dia mendengar suara anaknya, Kadek, yang baru berusia 7 tahun, memanggilnya. Suara itu lembut dan memanggil namanya dengan penuh kasih. Bu Anggita berbalik dan melihat Kadek berdiri di pintu dapur, tetapi wajahnya tampak aneh. Matanya terlihat kosong, seolah-olah dia sedang dalam keadaan trans. "Ibu, saya ingin ikut ke pantai," katanya dengan suara yang tidak biasa. Bu Anggita merasa jantungnya berdegup kencang. "Kadek, tidak boleh pergi ke pantai malam-malam. Ibu sudah bilang," jawabnya dengan tegas. Namun, rasa ingin tahunya mulai tumbuh. Kenapa Kadek ingin pergi ke pantai? Apa yang membuatnya tertarik? Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta anak kepada ibunya. Hari-hari berlalu, dan meskipun warung semakin ramai, Bu Anggita terjebak dalam konflik batin. Dia berusaha mencari tahu lebih banyak tentang makhluk gaib yang membantunya. Dalam pencariannya, dia bertemu dengan beberapa orang lain yang juga mencari dukun. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka juga terjebak dalam perjanjian yang sama. Banyak dari mereka yang mengalami hal-hal aneh, mimpi buruk, kehilangan barang berharga, bahkan kehilangan anggota keluarga. Setiap kali Bu Anggita mendengar cerita-cerita itu, rasa takutnya semakin dalam. Dia mulai mempertimbangkan untuk menghentikan ritual, tetapi setiap kali dia berpikir untuk melakukannya, ingatan tentang keberuntungan yang telah dia dapatkan menghentikannya. Dia merasa terjebak dalam lingkaran setan. Di satu sisi, ada kebahagiaan yang diraih, tetapi di sisi lain, ada perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu. Ketegangan semakin memuncak saat malam purnama ketiga tiba. Bu Anggita bersiap-siap untuk melaksanakan ritual lagi, tetapi saat dia melihat wajah Kadek, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Anaknya tampak lebih tertarik pada pantai, seolah magnet dari dunia lain menariknya. Bu Anggita merasa harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, saat dia berjalan menuju pantai, dia berdoa dalam hati, berusaha merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar keberuntungan. Dia ingin melindungi keluarganya, tetapi saat dia menyiapkan sesaji, dia merasakan kehadiran makhluk gaib itu semakin kuat. Suara bisikan yang lembut kini berubah menjadi jeritan yang mengerikan, seolah mengingatkannya akan harga yang harus dibayar. Ketegangan yang dirasakan Bu Anggita mencapai puncaknya. Dia menyadari bahwa keberuntungan yang didapat tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga ancaman yang mengintai dari bayang-bayang. Dia harus segera mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Pada saat itu, Bu Anggita berada di ambang keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya dan keluarganya. Ini menggambarkan bagaimana ambisi dan keberuntungan dapat membawa seseorang ke dalam situasi yang lebih rumit, di mana garis antara harapan dan ketakutan semakin kabur. Bu Anggita kini harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya, dan ketegangan terus meningkat menuju klimaks yang akan menentukan nasibnya dan orang-orang yang dicintainya. Malam purnama keempat tiba, dan suasana di warung Bu Anggita terasa tegang. Sejak ritual terakhir, dia merasakan bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Pelanggan datang dan pergi, tetapi ada aura yang berbeda, sebuah ketidaknyamanan yang menempel di setiap sudut warung. Suara gelak tawa dan obrolan hangat seolah ditutupi oleh sesuatu yang lebih gelap. Sebagai seorang ibu, Bu Anggita merasakan ketakutan yang mendalam saat melihat Kadek. Anak kecilnya itu, yang seharusnya ceria dan penuh energi, kini tampak murung. Dia sering melamun dan sering meminta untuk pergi ke pantai, meskipun Bu Anggita sudah melarangnya. "Ibu, saya ingin melihat yang ada di sana," Kadek berkata dengan nada penuh harap. Setiap kali mendengar kalimat itu, hati Bu Anggita bergetar. Dia tahu ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Malam itu, dengan perasaan campur aduk, Bu Anggita bersiap untuk melakukan ritual sekali lagi. Dia tahu bahwa perjanjian ini harus ditepati, tetapi di dalam hatinya, dia merasa semakin ragu. Saat dia menyiapkan sesaji di dapur, dia teringat akan semua yang telah dia korbankan, kehidupan sederhana yang penuh kebahagiaan, dan bagaimana semua itu berubah menjadi keserakahan yang tidak terpuaskan. Dengan berat hati, Bu Anggita pergi ke pantai,
membawa sesaji yang terdiri dari nasi, ayam, dan bunga segar. Dia berjalan di atas pasir yang dingin, merasakan angin malam yang berhembus lembut. Saat dia tiba di tempat ritual, dia melihat altar yang telah disiapkannya sebelumnya. Hatinya berdegup kencang, perasaan takut dan penyesalan bercampur aduk. Ketika Bu Anggita mulai memanjatkan doa, suara ombak yang menghempas seolah menjadi latar belakang menakutkan. Dia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang memperhatikannya. Saat dia mengucapkan kata-kata, dia tiba-tiba mendengar suara anaknya. "Ibu, saya ingin ikut." Jeritan itu menggema, membuatnya terloncat kaget. Bu Anggita berbalik, dan terkejut melihat Kadek berdiri di tepi pantai, matanya kosong dan wajahnya pucat. "Kadek, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Bu Anggita, panik. Dia berlari mendekati anaknya, tetapi Kadek tampak terhipnotis, seolah ada sesuatu yang menariknya menuju air. Bu Anggita meraih tangannya, tetapi saat dia menyentuhnya, dia merasakan hawa dingin yang menusuk. "Ibu, saya harus pergi." Kadek berteriak, suaranya berubah menjadi serak, seolah suara lain yang berbicara melalui dirinya. Ketika Bu Anggita berusaha menariknya kembali, tiba-tiba, gelombang besar datang menghantam. Dia melihat sosok gelap muncul dari balik ombak. Makhluk gaib yang selama ini dia ajak berbisnis kini menampakkan diri. Sosok itu menyerupai bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala, menatap Bu Anggita dengan intens. "Kau telah melanggar perjanjian," suara beratnya bergema di udara. "Sekarang saatnya untuk membayar." Hati Bu Anggita hancur. Dia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. "Tidak, saya tidak ingin kehilangan anak saya." Dia berteriak, suara penuh kesedihan. Dia merasakan sakit yang mendalam saat melihat makhluk itu mulai mendekati Kadek, menariknya ke arah laut. Bu Anggita berusaha sekuat tenaga untuk menarik anaknya, tetapi kekuatan makhluk itu jauh lebih besar. Dalam momen yang sangat menegangkan, Bu Anggita teringat akan semua yang telah dia korbankan demi keberuntungan. Dia menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari keputusan yang salah, keputusan yang telah mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. "Saya akan membayar, apa yang kau inginkan," teriaknya, bersimpuh di pasir. Makhluk itu berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan tawarannya. "Kau tahu harga yang harus dibayar. Tumbal harus diberikan," katanya dengan suara mendesis. Bu Anggita merasakan jantungnya bergetar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dalam keadaan putus asa, dia berkata, "Ambil saya, jangan ambil anakku." Tetapi makhluk itu hanya tertawa dingin. "Kau tidak bisa melarikan diri dari perjanjian ini. Kau sudah terikat. Tumbal harus datang dari keluargamu, dan pilihanmu sudah ditentukan." Air mata Bu Anggita mengalir deras ketika dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan demi kekayaan telah mengorbankan hal yang paling berharga dalam hidupnya, anaknya. Dalam momen terakhir, Kadek terjatuh ke dalam pelukan ibunya, dan Bu Anggita merangkulnya erat. "Maafkan ibu, Kadek, ibu tidak tahu ini akan terjadi," bisiknya, penuh penyesalan. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu menarik Kadek ke dalam kegelapan. Bu Anggita berteriak, tetapi suara itu hilang ditelan oleh suara ombak yang menghempas. Dalam sekejap, anaknya menghilang, dan Bu Anggita terjatuh ke pasir, hati hancur berkeping-keping. Setelah peristiwa mengerikan itu, kehidupan Bu Anggita tidak pernah sama lagi. Warung yang dulunya ramai kini sepi kembali. Masyarakat mulai menjauh, desas-desus tentang kutukan warungnya menyebar. Bu Anggita terjebak dalam kesedihan, kehilangan semangat hidupnya. Dia menghabiskan hari-harinya di warung, menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Beberapa bulan kemudian, Bu Anggita ditemukan di dapur warungnya, tergeletak tak berdaya. Dia meninggal dalam keadaan mengenaskan, tersisi oleh kesedihan dan penyesalan. Kehilangan Kadek membuatnya terjerumus dalam keputusasaan yang tak terkatakan. Warung yang dulunya ramai kini menjadi tempat yang angker. Masyarakat melarang anak-anak mereka mendekat, takut akan gangguan makhluk halus yang mengintai. Setiap malam, suara bisikan terdengar dari dalam warung, seolah mengingatkan akan harga yang harus dibayar untuk kesuksesan yang tidak abadi.
Pelajaran berharga yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa kesuksesan yang diraih dengan cara tidak halal akan selalu berakhir dengan penderitaan. Bu Anggita, yang awalnya penuh harapan, kini menjadi simbol penyesalan. Dia telah kehilangan segalanya, anaknya, kebahagiaan, dan pada akhirnya, hidupnya sendiri. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kerja keras dan kejujuran. Keserakahan yang menggoda dapat membawa bencana yang tak terduga, dan jalan pintas menuju kekayaan seringkali berujung pada kehilangan yang tidak bisa tergantikan.